Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pak. Sudah pada kita mulai lagi pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian cari tempat yang enak, posisi yang enak biar kalian nyaman. Kemudian jangan lupa dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Yoga. Silakan Yoga. Yog, pimpin doa dulu Yog. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yoga yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, Pak Anwar absen dulu seperti biasa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Viana. Pak. Viana. Kenapa Viana tidak hadir? Gangguan ini Pak. Oh, gangguan. Selain Viana ada lagi yang tidak hadir hari ini? Sebelum Pak Anwar mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Anwar akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Pak, kelompok 1 ada Eka Sari, Izmi Putri Anggini, Viana. Baik. Dan Nailatul. Baik Pak. Kelompok 2 Sardi Wijaya Kusuma, Salsabila, Renal. Kemudian kelompok 3 Yoga Firmansyah dan Najwa Aditya Pratama. Baik Pak. Pada pertemuan kali ini ada yang tahu Pak Anwar akan membahas materi apa? Fungsi logaritma. Oke, fungsi logaritma. Ya benar, fungsi logaritma. Sebelum kita masuk ke materi fungsi logaritma, ada kompetensi dasar yang harus kalian tahu pada pembelajaran kali ini. Mungkin Pak Anwar akan bacakan aja. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah konstekstual serta keberkaitannya. Kemudian menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Itu adalah 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian apa saja sih tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyederhanakan suatu logaritma menggunakan rumus-rumus dasar logaritma. Yang kedua, menentukan nilai dari suatu fungsi logaritma dengan variabel yang sudah diketahui. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menentukan bentuk umum fungsi logaritma berdasarkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini. Kemudian, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Ditulis dalam bentuk A log B sama dengan C. Jadi asal dari logaritma itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat. Jadi kalau ada bentuk A log B sama dengan C, itu sama aja dengan B sama dengan A pangkat C. Di mana A disebut bilangan pokok atau basis, A-nya harus lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1,
B disebut bilangan logaritma atau numerus dengan B lebih besar dari 0, C disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Yang pertama sifatnya, kalau ada A log 1, berarti itu sama dengan 0. Kemudian kalau ada A log A, itu sama dengan 1. A log B kali C, berarti A log B ditambah A log C. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tentang sifat-sifat logaritma? Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Berarti sudah paham ya. Kalau sudah paham, kita lihat beberapa contoh soal dari Pak Anwar dulu. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai logaritma di bawah ini. Yang pertama, 2 log 5 dikali 5 log 64. Yang kedua, 2 log 25 dikali 5 log 3 dikali 3 log 32. Nah, penyelesaiannya adalah lihat di sini 2 log 5 dikali 5 log 64. Nah, di sini basis ketemu numerus karena sama, maka hilang. Sehingga tersisa 2 log 64. Nah, 2 log 64 itu adalah 2 pangkat 6. Berarti sama dengan hasilnya 6. Kenapa bisa 6? Menurut sifat logaritma adalah kalau basis dan numerusnya sama, itu hasilnya 1. Dan contoh soal yang kedua, jika diketahui 2 log 7 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka berapakah nilai dari 6 log 14? Ini penyelesaiannya, 2 log 7 sama dengan A, log 7 per log 2 sama dengan A. Maka log 7-nya A log 2. Kemudian 2 log 3 sama dengan B, log 3 per log 2 sama dengan B. Log 3 sama dengan B log 2. Sehingga 6 log 14 sama dengan log 14 dibagi log 6. Log 14 itu sendiri log 2 kali 7 per log 6 itu log 2 kali 3. Sehingga log 2 tambah log 7, kalau ada dikali, ininya jadinya ditambah. Ya, per log 2 ditambah log 3. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 1 plus A per 1 plus B. Sampai sini ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang belum dimengerti. Karena nanti sudah pada menerima LKPD. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah itu, nanti kalian LKPD itu per kelompok ya. Kalian silakan kerjakan LKPD-nya, Pak Anwar kasih waktu 20 menit ya. 20 menit. Silakan kalian kerjakan, waktunya 20 menit ya. Udah sampai mana mengerjakan LKPD-nya? Udah sampai ini, Pak. Sifat ke berapa ya tadi? Oke. Terus ya, dilanjutkan ya. Ya, Pak. Sifat ketiga, Pak. Oke, dilanjut. Udah siap presentasi? Yoga, naik. Yoga aja presentasi ya. Oke. Silakan dipresentasikan oleh satu orang ya. Sifat yang pertama itu, misalnya A pangkat M sama dengan B, maka M sama dengan A log B, maka N sama dengan A log C. Terus. BC sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. A log BC sama dengan A log A pangkat N kali A pangkat M. Terus. Sama dengan A log B ditambah A log C. Lanjutkan terus. Sifat yang kedua, misalnya, misalkan A pangkat M sama dengan B, maka M sama dengan A log B, A pangkat N sama dengan C, maka N sama dengan A log C. B per C sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Ya. Sama dengan A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C.
Oke. Itu sudah sampai nomor berapa? Sampai 2, Pak. Yang ketiganya, yang ketiga. Yang ketiga, sifat 3, yaitu sifat pangkat numerus. Ya. A log B pangkat 3 sama dengan A log B kali B kali B. Sama dengan A log B ditambah A log B ditambah A log B. Sama dengan 3 kali A log B, sehingga A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Oke. Sudah? Sudah, Pak? Sekarang ke kelompok 1. Coba. Kelompok 1 diwakilin oleh Kali, Pak. Oke. Yang Kelompok sifat 3 maksudnya ya, kelompok 3.